Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS kami tentang sistem distribute task queue untuk pemrosesan gambar image tool menggunakan Celery dan RabbitMQ dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Febri Kurniawan, Eskom MSc PhD, dan Ibu Pradini Puspitaning Ayu, STMT PhD. Nama kelompok saya yang pertama ada Raffi Aulia Akbar dan saya sendiri Reski Alisantri Putri. Kami dari S2 Informatika UNESA. Jadi langsung saja di pembahasannya. Yang pertama, karena kita mengolah tentang gambar, jadi proses pengolahan gambar itu seperti kompresi gambar, peningkatan resolusi, dan ekstraksi teks gambar menggunakan teknologi OCR menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, kualitas visual, serta otomatisasi data. Namun, tantangan itu justru muncul ketika jumlah tugas yang harus diproses itu meningkat secara signifikan, sehingga memerlukan sistem yang mampu menangani beban kerja secara terdistribusi dan efisien. Sehingga sistem image tool ini dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memanfaatkan arsitektur berbasis asynchronous task queue menggunakan RabbitMQ sebagai broker pesan dan Celery sebagai task manager. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan sistem dapat menangani berbagai jenis tugas secara paralel, mendistribusikan beban kerja ke beberapa worker, dan memastikan hasil yang cepat serta akurat. Sistem image tool ini merupakan sebuah layanan seperti I Love Image yang dirancang untuk memudahkan pengolahan gambar dengan berbagai fungsi. Image tool memiliki 3 fitur utama, diantaranya yang pertama ada kompresi gambar, yang digunakan untuk mengurangi ukuran file gambar tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan, meningkatkan resolusi, atau meningkatkan kualitas gambar dengan memperbesar resolusi gambarnya. Yang ketiga ada proses ekstraksi teks, yaitu mengambil teks dari gambar menggunakan Optical Character Recognition atau OCR. Untuk alur proses bisnisnya sendiri, jadi yang pertama ada pembuatan tugas oleh klien, karena sudah didefinisikan di awal, yaitu ada tugas kompresi gambar, peningkatan resolusi, dan ekstraksi teks. Tugas-tugas tersebut kemudian dikirim ke RabbitMQ melalui Exchange Image Tool Image Processing. Yang kedua ada distribusi tugas ke queue. Tugas yang telah masuk ke broker atau RabbitMQ itu akan dialokasikan ke queue tertentu berdasarkan tipe tugas. Jika pada tugas kompresi gambar akan dikirimkan ke queue image tool compress image queue melalui root image tool compress, sedangkan untuk tugas image upscale atau peningkatan resolusi akan dikirimkan ke queue image tool upscale image queue, dan yang terakhir ada tugas ekstraksi teks yang akan dikirimkan ke queue image tool extract text queue. Yang ketiga ada eksekusi tugas oleh worker. Nah, selanjutnya itu Celery yang akan bekerja pada queue yang sesuai. Celery worker ini akan mengalokasikan tugas pada worker-worker, dan untuk worker didefinisikan di awal jumlah total keseluruhannya ada 10 worker. Untuk pengalokasian worker dan pembagian workernya itu sudah kami jelaskan secara lengkap di laporan, dan didapatkan tugas kompresi gambar itu kita akan mengalokasikan 2 worker, untuk peningkatan resolusinya 3 worker, dan tugas ekstraksi teksnya 5 worker. Selanjutnya setelah diproses oleh worker-worker tadi, tugas yang akan selesai diproses, hasilnya berupa file JSON. File JSON ini yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan hasil tugas atau result tugas yang berhasil pada aplikasi Flash. Untuk use case-nya, seperti pada gambar, diketahui ada 2 aktor yang terlibat. Yang pertama ada aktor klien dan admin, di mana aktor klien ini merupakan pengguna utama yang menggunakan fitur utama, yaitu tugas-tugas seperti kompresi, peningkatan resolusi, dan ekstraksi teks tadi. Sedangkan untuk admin ini bertugas untuk mengawasi dan memantau status tugas atau task dan antrian proses dalam sistem. Untuk activity diagram proses kompresi gambarnya, yang pertama ada klien memilih gambar yang ingin dikompres dan menginputkan nilai compression rate.
nilai compression rate ini berkisar pada rentang 1 dan 100, di mana semakin besar compression rate-nya, maka gambar itu juga akan dikompresi semakin besar. Jadi ukuran gambarnya akan semakin kecil. Sistem akan memvalidasi input klien. Jadi di sistem ini akan dicek dulu apakah file yang diinputkan itu benar-benar gambar dan nilainya compression rate itu berada di rentang yang sesuai. Selanjutnya, broker akan mengirimkan pekerjaan ke salary worker berdasarkan queue image tool compress image queue. Kemudian, salary yang akan mengalokasikan pekerjaan, karena tadi untuk proses kompresi gambar kan hanya ada 2 worker, maka salary akan mengalokasikan ke compress worker 1 atau compress worker 2. Sistem kemudian menjalankan proses kompresi, kemudian menyimpan hasil gambar yang telah diproses, dikompres, dan sistem akan membuat file JSON yang akan ditampilkan pada halaman admin. Ini untuk hasil pemrosesan kompresi gambarnya. Jadi jika di sebelah kiri ukuran file gambarnya sebesar 120 KB, setelah dikompres hasilnya akan menjadi 8,12 KB. Selanjutnya ada activity diagram proses upscale. Untuk proses upscale sendiri dimulai dari klien memilih gambar, kemudian menginputkan nilai scale factor. Nilai scale factor ini maksudnya nilai seberapa besar gambar tersebut akan dinaikkan resolusinya. Contohnya misalnya kita menginputkan nilai scale factor 5, maka gambar akan diperbesar sebanyak 5 kali. Sistem memvalidasi input klien seperti tadi, jadi memastikan kalau yang diinputkan itu gambar dan nilai scale faktornya sesuai. Broker mengirimkan pekerjaan ke salary worker berdasarkan queue yang sesuai, yaitu karena dia upscale, maka queue-nya image tool upscale image queue. Salary akan mengalokasikan pekerjaan ke salary worker, upscale worker 1, 2, dan 2 atau 3. Sistem menjalankan proses upscale, kemudian menyimpan hasil gambar yang telah di-upscale dan membuat file JSON juga untuk ditampilkan pada halaman admin. Untuk proses upscale sendiri, jadi jika di sebelah kiri itu ukuran gambar atau dimensinya adalah 500 kali 383, setelah di-upscale sebanyak 5 kali, nilai scale faktornya itu dimensinya menjadi 2500 kali 1815. Dapat dilihat juga ukuran gambarnya di sebelah kanan menjadi lebih besar. Selanjutnya ada activity diagram proses ekstraksi teks. Yang pertama, klien akan memilih gambar yang ingin diekstraksi. Sistem memvalidasi input. Broker akan mengirimkan pekerjaan ke salary worker berdasarkan queue yang sesuai. Salary yang akan mengalokasikan pekerjaan, karena tadi di proses ekstraksi ada 5 worker, makanya salary akan mengalokasikan ke salah satu worker, misalnya ekstrak worker 1, 2, 3, 4, atau 5. Sistem menjalankan proses ekstraksi, sistem akan menyimpan hasil teks, kemudian sistem membuat file JSON juga yang akan ditampilkan pada halaman admin. Hasilnya, karena ekstraksi teks itu dia mengambil semua teks yang ada di gambar, outputnya juga semua teks yang ada di gambar yang diinputkan. Selanjutnya ada activity diagram, admin melihat status queue. Jadi untuk melihat status queue menggunakan flower, admin pertamanya membuka halaman flower, kemudian flower akan menampilkan daftar tugas yang berisi status masing-masing prosesnya atau status keaktifan tugasnya, seperti aktif, proses, failed, success, and retried. Seperti ini tampilan flower, jadi ada berapa tugas yang sedang diproses, berapa tugas yang masih aktif, berapa tugas yang gagal diproses, berapa tugas yang sukses diproses, dan retried juga load average-nya. Selanjutnya ada activity diagram, admin memeriksa hasil task.
Untuk menampilkan task yang berhasil dieksekusi menggunakan Flash, yang pertama keseluruhan dari file JSON yang telah diproses di worker-worker tadi itu akan dibaca di sistem, kemudian akan ditampilkan di Flash. Admin akan memilih tugas tertentu untuk melihat hasilnya, kemudian sistem akan menampilkan informasi detail mengenai tugas tersebut seperti status dan output yang dihasilkan. Seperti ini tampilan untuk Flash-nya, jadi ada beberapa tugas yang telah berhasil dieksekusi dengan kapan waktu eksekusinya dan service yang dilakukan. Selanjutnya demo program akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Raffi Aulia Akbar. Silakan Mas Raffi. Terima kasih. Ini share screen. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, terinspirasi dari I Love Image. Kemudian untuk kodenya sudah ada di GitHub yang sudah disertakan pada submit OAS. Di sini juga ada dokumentasi singkat terkait image tools itu sendiri. Kemudian di sini adalah tampilan dari Fast API image tools dengan Celery dan RabbitMQ. Seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada 3 service, yaitu ada compress, ada upscale, ada OCR atau extract text dari gambar. Kemudian di sini adalah tampilan dari flower untuk memantau status dari task. Kemudian di sini sebelah kiri ada tampilan worker. Kemudian di sini adalah tampilan dari RabbitMQ management. Kemudian yang terakhir test result ini kita menggunakan Flash gitu. Langsung saja saya demokan karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Mbak Esti. Ini saya mencontohkan untuk compress image. Di sini saya sudah coba run sekali untuk compress image, jadi di sini sudah ada proses 1 gitu ya, dijalankan oleh compress worker kedua. Coba saya demokan, saya coba memilih salah satu gambar untuk compress. Di sini saya coba menyebutkan 15, kemudian saya klik execute. Nah, di sini ada respon kalau task sudah dijalankan atau mulai dijalankan. Kemudian ini file lokasi yang disimpan dari gambar tersebut. Setelah dieksekut, otomatis sistem akan menyimpan file tersebut di dalam folder uploaded di masing-masing service. Di sini bisa dilihat kalau gambar yang tadi diupload. Kemudian untuk mengecek status, di sini sudah terlihat statusnya ternyata sukses dijalankan oleh worker pertama. Dan kemudian di sini bisa dilihat untuk queue melewati queue image processing, ini exchange-nya, kemudian dengan route key compress, ini bisa dilihat statistiknya berjalan. Kemudian untuk suksesnya di sini ditampilkan ini gambar input, di sini adalah gambar output. Begitu. Sekarang saya demokan jika task tersebut dieksekut berkali-kali secara bersamaan atau kita klik berkali-kali gitu ya, untuk bisa melihat bahwa pembagian dari alokasi worker. Misal saya klik 10 kali, kemudian kita lihat. Nah, di sini bisa terlihat pembagian dari workernya. Di sini compress worker, di sini kan untuk compress untuk service compress menggunakan 2 worker. Jadi ini di sini bisa dilihat ya, pembagian dari tugas, pembagian dari task dijalankan oleh worker 1 dan 2. Di sini dijalankan imbang karena tadi saya mengeksekusinya sebanyak 10 kali. Di sini ada 6 karena tadi di awal saya mengeksekusinya 1 kali. Kemudian di sini juga bisa dilihat untuk statistiknya berjalan.
Kemudian success result-nya harusnya bertambah 10. Nah, di sini bisa dilihat kalau suksesnya bertambah 10 baris. Sekarang saya akan demokan untuk service yang lain. Ini upscale. Kita coba untuk upscale gambar ini. Di upscale sebanyak 10 kali lipat. Kita eksekusi sekali dulu. Di sini bisa dilihat kalau tugas dijalankan, kemudian filenya diupload di folder ini, uploaded upscale service. Di sini di upscale service harusnya bisa dilihat bahwa gambar telah terupload karena seperti yang kita diskusikan sama Pak Ibnu pertemuan minggu terakhir untuk demo ini. Jika kita tidak bisa mengirimkan, bukan tidak bisa ya, mungkin berat untuk mengirimkan sebuah gambar, jadi kita hanya mengirimkan link dari gambar tersebut. Di sini bisa dilihat untuk upscale dikerjakan oleh worker pertama. Kemudian kita lihat untuk view-nya. Nah, di sini bisa dilihat statistiknya berjalan. Untuk suksesnya, servisnya upscale. Kemudian, nah ini bisa dilihat ya untuk input gambarnya kecil, untuk yang output ini sudah di upscale. Sekarang kita demokan untuk jika kita mengeksekusinya berkali-kali. Seperti yang sebelumnya, saya akan mengeksekusinya sebanyak 10 kali. Di sini bisa dilihat ya, karena upscale worker itu ada 3 worker. Di sini adalah alokasi pembagiannya. Untuk worker pertama memproses 4 task, worker kedua 3 task, untuk worker ketiga 4 task. Dan statusnya berhasil. Untuk melihat detailnya dalam flower bisa dilihat di sini. Nah, ini dikerjakan oleh worker ketiga. Hasilnya adalah ini, ada di folder result. Kemudian kita cek pada RabbitMQ, queue-nya berjalan, statistiknya berjalan, aksesnya harusnya menambah sebanyak 10 row. Nah, di sini bisa dilihat ada 10 row yang bertambah. Cara kita menggunakan gambar yang sama ya otomatis gambar yang diproses adalah sama. Kemudian saya demokan untuk proses service selanjutnya yaitu extract text. Ini memakai OCR, jadi mengekstrak teks dari gambar. Kita coba dulu untuk sekali eksekusi. Misalnya kita menggunakan gambar ini. Kita eksekusi. Ini sudah dilihat. Pas dieksekusi. Kemudian lokasi file ada di uploaded, extract service. Nah, di sini bisa dilihat kalau sudah terupload. Kemudian di flower kita lihat. Karena extract worker berat, makanya kita dialokasikan sebanyak 5 worker. Di sini dijalankan oleh worker pertama. Dan statusnya sukses. Kemudian untuk di RabbitMQ-nya kita bisa lihat untuk extract text, statistiknya berjalan untuk sukses. Nah, kita bisa dilihat kalau di sini sukses. Di sini untuk extract text, kita tidak menyimpannya dalam bentuk gambar ya, karena outputnya sendiri sudah dalam bentuk teks, bukan gambar. Di sini bisa dilihat bahwa teks dari gambar ini telah terekstrak dengan baik. Kemudian untuk kita coba untuk eksekusi berkali-kali. Kita coba pilih gambar lain. Kita coba untuk eksekusi sebanyak 10 kali. Nah, di sini kita bisa lihat karena ini sebanyak 5 worker. Di sini worker pertama telah memproses banyak 3 task dan seterusnya. Kemudian untuk queue-nya kita bisa lihat statistiknya berjalan. Kemudian untuk suksesnya
Kita refresh. Oh, di sini bisa kita lihat ya, masih sedang diproses. Yang suksesnya baru 1. Saya coba lihat lagi. Coba kita eksekusi sekali lagi. Tasnya start. Nah, di sini bisa kita lihat bertambah. Untuk prosesnya sama seperti service yang lainnya, karena mungkin ini keterbatasan dari spek dari PC saya. Di sini kita bisa lihat statistiknya juga berjalan, dan untuk sukses kita bisa lihat di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Reski. Baik, terima kasih Mas Raffi untuk penjelasan demo programnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mungkin mau didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.